Sekarang ya gue pakai bulu mata palsu. Sama gue juga, tapi bawahnya enggak kan. Oh iya. Cuma gue lagi soft banget ininya. Oh iya, terakhir sih kayak kadang gue tuh tambahin gitu loh biar kayak ngeblend. Nah baru gue Sorry, poor connection. Nah gue pakai lip matte dari Maybelline yang shade 115, terus gue timpa lagi pakai lip gloss, lip maximizer ini dari Dior. Ini juga bagus banget, dari dulu gue pakai. Jadi dia tuh bisa bikin bibir kita lebih ngeplum gitu. Jadi kayak lebih Banyak juga yang nontonin. Oh, pada kepo sama kehidupan rumah tangga ya. Nah, lanjut. Kalau tadi kita ngomongin tentang kayak mostly kayak up tracknya dari roller coaster ya. Iya. Sekarang down tracknya nih. down tracknya, oke. Dari sebuah kehidupan berumah tangga. Down tracknya. Kayak lu bisa nggak sharing kayak apa sih masalah, misalnya kayak yang bisa lu share nih, kayak lu kadang anjing kesel banget gitu. Iya, gue lebih ke ini sih, setelah punya anak tuh kita jadi kayak lebih susah ngabisin waktu berdua sama suami. Yes. Terus waktu, terus orang masuk gitu. Iya, itu dia sih. Tapi ya aman lah, maksudnya anak-anak dari kantor juga ya di ini kantor juga didisinfektan gitu-gitu. Kalau gue sih lebih kayak masalah dari kantor nirin ke bawah-bawah tuh gak sih ke dalam rumah. Karena kantornya tuh depan rumah. Oh, iya, Jadi iya. lo jam 3 pagi nih mikirin kerjaan gitu. Jam 2 Iya. pagi mikirin kerjaan. Itu sih sebenarnya harus kayak di separate ya. Gue juga kadang kayak gitu juga, kayak misalnya nih, gue sebenarnya waktu kantor gue kan fleksibel karena kan ya gue ya datang gitu kan, istilahnya gue nggak terlalu banyak kerjaan yang harus gue datang ke kantor gitu loh, maksudnya istilahnya ada di kantor. Tapi kadang nih misalnya gue lagi kayak pengen hibernasi, gue lagi pengen tidur, di bawah kan emang kantor A-Team kan kantor kreatif ya, maksudnya istilahnya entertainment gitu. Jadi mereka emang nggak boleh yang kayak terlalu diem banget gitu. Jadi kadang kalau lagi terlalu keberisikan gue emosi, gue chat, gue bilang, iya kan kita juga butuh waktu tenang gitu ya. gue chat bisa diem gak, gue bilang please gue bilang gue ngantuk, gue bilang. Iya pasti gue juga ngerasain tuh kayak gitu di rumah. Kayak masalah, padahal kan kita pengennya tuh pulang ke rumah tuh udah ya udah tidur, buat main sama teman-teman, terus urusan kerjaan tuh deket rumah jadi kayak kecampur, ngeganggu banget. Iya, tapi kalau ada enaknya juga sih, enaknya tadi kan deket. Terus juga enaknya gue juga jadi lebih deket sama mereka gitu loh. Kadang gue kalau mau curhat tentang percintaan gue, karena emang gue dari dulu udah kayak udah 2 tahun 3 tahun sama mereka ya, staff gue ya udah dekat gitu loh. Iya, jadi cuman ya itu mereka harus tahu juga batasan. Gitu. Lanjut. Oh iya, permasalahan kemarin kan kayak lagi banyak banget nih kayak maksudnya kayak bukan obrolan sih, kayak desas-desus dari banyak banget, termasuk salah satunya sebelah lo nih. Perselingkuhan lah kayak gitu loh. Itu adalah salah satu yang lu worry nggak dalam rumah tangga? Iya sih, kayak semua perempuan ya, apalagi dulu sih gue enggak ya itu setelah melahirkan itu. Jadi kayak gue tuh kehilangan kepedean gue jadi lebih sering insecure, jadi gue kayak ada rasa takut kadang-kadang gitu. Secakep ini insecure. Gila banget, gue pas baru melahirkan banget nih Rin, sampai gue habis mandi mau pakai baju, pikir tuh gue suruh tutup mata. Saking gue nggak pedenya sama badan gue. Ya ampun, enggak dia cakep banget. Wah gila, gue nggak ngerti. Sekarang udah alhamdulillah udah enggak, itu mungkin kayak baby blues juga.
Jadi gue nggak mau kayak orang tua gue mau pertahanin gimana pun pernikahan gue supaya anak gue tuh nggak terlantar, nggak kekurangan kasih sayang kayak gitu. Jangan nangis dong. anjing. Tadi dah. Tapi orang tua gue keren semua, masya Allah. Iya, gue tahu sih bener-bener mereka tuh walaupun maksudnya udah nggak bareng lagi, tapi mereka tuh supportnya gila banget loh ke Sherin asli. Maksudnya masya Allah. Kayak jadi pilar yang walaupun berbeda gitu sekarang. Iya, walaupun jauh tetap aja sih dua-duanya support gue. Kalau gue nih ya, opini gue. Kalau gue juga kan logika gue sekarang berdasarkan ya perasaan gue sekarang gitu loh. Nanti kedepannya kalaupun gue nikah dan amit-amit gue dihadapkan dengan permasalahan yaitu perselingkuhan, dan ceritanya yang selingkuh adalah suami gue kayak gitu. Kalau gue makanya kan gue sebenarnya santai aja gitu loh sekarang, kayak gue juga masih 23 gitu loh, apa yang harus gue buru-buru kejar, karena kan banyak. Tapi sebenarnya maksudnya pernikahan tuh kapan harus dilakukan itu tuh nggak ada standarnya kalau menurut gue ya. Kayak ada orang yang ingin menikah di umur 21 ya silahkan kalau mereka udah merasa mampu secara financial dan juga secara mental. Tapi kalau ada yang kayak gue masih pengennya nanti, gue masih pengen nge-pursue karir gue dulu, nge-pursue apapun itu gitu loh. Itu menurut gue nggak apa-apa juga, kayak udah di umur 30 so what gitu loh. Bener. Menurut gue ya. Tapi kan ya kembali lagi emang ada desakan dari kayak ya budaya kita kayak gimana. Kalau even nanti pada akhirnya gue dihadapkan dengan masalah itu, gue ya dengan logika gue sekarang, gue pengennya sih ya gue pada saat itu gue yakin kalau gue udah menikah, gue yakin gue udah financially stable, which gue tuh nggak bergantung sama suami gue walaupun gue punya suami gitu loh. Jadi kayak gue udah punya kerjaan sendiri, beberapa kerjaan yang bisa menghidupi gue walaupun gue nanti amit-amit tidak lagi sama dia kayak gitu loh. Jadi lo masih tetap punya pegangan lo punya tiang lo sendiri. Iya, kalau gue kayak gitu pikirannya. Jadi kayak ya gue udah punya, sekarang kan maksudnya gue punya rumah sendiri nih. Nanti nextnya tiba-tiba suami gue pengennya kayak oh ya kita punya rumah lagi, oke gue akan ikut. Gue akan ikut, tapi ya rumah ini tetap rumah gue. Enggak gitu loh, kan bakal lebih bagus gak sih kalau di suatu rumah tangga ada dua tulang punggung, ngerti gak sih? Ada dua sumber penghasilan gitu loh. Apalagi misalnya anak-anaknya ntar juga bisa independen sendiri, lebih enak. Iya kayak gitu sih menurut gue. Jadi kayak jangan berpatokan kayak oh ya gue harus kayak suami gue yang kerja gitu loh. Ya itu juga ya oke, tapi itu harus juga ya. Tapi ya itu kan sebagai tanggung juga, jawab aja kan, karena kan kalau sebagai morally kayak ya perempuan kayak dipindah apa sih istilahnya, pindah tanggung jawabkan dari orang tua ke suaminya gitu kan, berarti kan putus gitu kan sama iya, walaupun kayak ya masih ketemu sama orang tua, tapi udah beda aja gitu. Iya kalau gue kayak gitu sih. Terus lanjut mana lagi nih mana tadi nggak ding tai banget aja ngarang-ngarang. Karin kalau punya anak gimana menurut lo? Gak tau sih, kalau menurut gue akan berubah 180 derajat kata gue ya. Soalnya dia tuh orangnya kayak detail banget sama semuanya gitu, sama ada salah dikit lo ini, jadi kayak lo pasti bakal jadi, lo bakal berusaha jadi ibu yang terbaik banget, mau gimana pun caranya tuh kayak lo bakal kayaknya iya mungkin harusnya harusnya karena gue jujur banget ya anak-anak gue nih anjing-anjing gue. Tapi pas lo udah siap ya. Iya tar Gak, kayak anak-anak gue aja tuh kan anjing-anjing gue sakit langsung gue operasi udah berapa juta. Cuman gue kalau sakit tuh nggak, gue dikerok juga nggak apa-apa kok. Kalau suka sih gue nggak pernah lo seumur hidup dikerok, nggak pernah. Sakit apa geli? Nggak pernah gue seumur hidup. Nggak pernah nyoba. Itu katanya kalau lo mandi bisa ini tau
Apa? Gak boleh mandi kalau habis ngerok. Udah deh. 3 hari. Tahu. Udahlah. Jangan-jangan yang mati bukan gue, tapi feelings gue. Itu mah udah dari kapan? Anjir lah orang-orang. Apalagi Kak planning nikah umur berapa? Gue sih kalau gue ya, Iya. gue kayak idealnya nanti sih kayak 25-an, 26. Tahu-tahu lu tahun depan gitu. Ya kalau kayak gitu juga nggak apa-apa. Ya gak apa-apa, bagus. Dapat maksudnya dapat kayak pasangan Tapi yang tipe suami bener lo, gitu loh. Suami lo tipe suami lo gimana? Ih jujur dulu deh. Gak usah bohong gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lu jujur dulu sama gue, lu stay true sama gue. Kayak lu ada masalah apa, lu lagi gak punya duit, lu lagi kayak gimana, lu ngomong sama gue gitu loh, sekecil apapun. Iya. Kalau dari Jangan ada situ, yang ditutup-tutupin lah. kalau dari situ aja lu udah gak bisa, kan istilahnya apa ya? Ini di luar agama ya. Kalau pacaran kan memang tidak dibolehkan agama ya. Ya, Cuman emang ini udah haram lah, ya. gue ini bahas di luar agama. Ini secara logika aja. Pacaran itu istilahnya kan kayak bibit yang akan tumbuh menjadi akar, yang akan tumbuh menjadi batang dan segala macam pohon lah istilahnya. Istilahnya kalau udah jadi pohon itu udah jadi satu keutuhan keluarga gitu loh. Tapi kan dari akar dulu nih, kayak akar akan tumbuh untuk dia jadi penopang yang kuat ketika nanti punya batang yang besar juga gitu kan. Jadi menghasilkan buah yang bagus juga. Nah, makanya jadi dari kayak pacaran aja kalau udah nggak bener, udah bohong, udah maksudnya kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa diajak komunikasi kayak gitu-gitu loh. Nggak tanggung jawab juga. Nggak tanggung jawab, itu menurut gua udah bukan, oh ya ini pacaran main-main aja kayak gitu loh, ngerti ya sih? Ya lo nggak bakal mikir serius sama sekali lah kalau udah lihat orangnya kayak gitu. Bisa jadi lo tinggalin duluan, cari yang lain. Gue kalau jadi gue kalau jadi suami, gue aja kalau jadi suami gue, Awkarin nggak boleh ngerokok gue tampol palanya lu, gue tampol. Ya Enak elah. aja lu, gue beli rokok pakai duit gue sendiri, gue beli vape pakai duit gue sendiri. Nah, Kamarnya aja ada outdoornya, gue tebak. Ya nggak tahu sih ntar ke depannya gimana, gue bakal nurut banget apa enggak, tapi kan ya, hey, Tapi lo sempat berhenti. it's my kan? life. Hah? Sempat berhenti kan? Ya itu karena keinginan gue, bukan gara-gara gue disuruh sama pacar gue. Gue kalau pengen ya gue akan lakukan gitu loh. Ingetin gue nggak apa-apa, tapi orang tua gue aja nggak ngelarang-larang gue yang kayak kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh berteman dengan ini, kamu nggak boleh ngerokok, nggak boleh lo apa. ngasih kebebasan kan? Nggak, iya kebebasan dengan artian kayak mereka masih mengingatkan gitu kayak jangan banyak-banyak minumnya, jangan banyak-banyak rokoknya kayak gitu loh. Masih ngingetin, cuman kayak mereka aja nggak ribet gitu loh sama hidup gue. Terus kayak lu yang baru datang di hidup gue istilah setahun gitu loh. Iya, lu baru tahu. Lu ribet, diem. Alay doang. Diem nggak? Diem. Udah deh, gue ribet. Pokoknya gue emang ya dominan sih lumayan gitu loh. Jadi gue mungkin ya. Oh ada satu bahasan sih yang gue pengen banget bahas nih soal wanita dominan. Oke. Karena gini, rata-rata laki-laki itu merasa mereka yang harus dominan gitu loh. Iya kebanyakan. Which Nggak semua is- tapi. Gak semua. Kebanyakan rata-rata mereka harus dominan, which is menurut gue nggak salah juga gitu loh. Tapi ketika menurut gue ya mereka nggak perlu insecure ketika mereka mendapatkan wanita yang mereka juga udah punya power gitu loh. Maksudnya istilahnya mereka juga udah financially independent, dia juga kayak lebih strong gitu loh, yang kayak mungkin tipe wanitanya yang kayak nggak yang misal dia ada masalah dia nangis, dia kayak butuh lindungan dari lo kayak gitu-gitu. Lu jangan pernah ngerasa lu less of a man karena wanita lo kelihatan lebih strong daripada lo gitu loh. Justru karena wanita lo yang mungkin kayak ngerangkul lo kayak Harus lebih gitu-gitu. bangga. Itu menurut gue lu juga harus bangga gitu. Lo tetap laki-laki seutuhnya, lo tetap pria seutuhnya. Mau perempuan lo lebih punya duit daripada lo, mau perempuan lo lebih strong daripada lo. Menurut gue kayak gitu loh. Jangan pernah insecure karena itu yang membuat lo pada ujungnya, aduh gue insecure sama cewek gue, ujung-ujungnya cari yang lain gitu loh. Makanya kan sebenarnya ada teori nih, kenapa rata-rata perselingkuhan itu ya, ini mau cewek sama cowok ya, perselingkuhan itu terjadi dan terjadinya misalnya sama orang ketiga yang menurut orang-orang sekitar adalah orang yang lebih kurang, Yang biasa aja gitu. yang kurang lah, istilahnya kurang itu bukan kayak fisik ya, kayak bisa dari berbagai macam aspek gitu loh. Kurang daripada si perempuan yang istrinya perempuan dia atau sekarang. laki-lakinya kayak gitu loh. Menurut gua itu karena ya dia ngerasa
ya itu less of a man aja, Jadi atau kayak insecure, less of a girl gitu loh, harusnya nggak usah. Sebenarnya kalau misalnya perempuannya bisa ngajak, bisa kayak ngebawa gitu, lebih ini sih Rin. Kadang-kadang tuh ada yang kayak cewek, misalnya dia independen, dia ini ya udah, lakinya di, ngerti gak sih? Kayak ya udah gitu. Nah, Kayak, itu nah, harusnya tuh perempuan lebih kayak bisa ikutin si laki tuh, turut serta sama kerjaannya dia, ininya dia. mungkin bisa kan, kayak gitu juga. Tapi kalau gua, lu ingat ini nggak kalian? Film Crazy Rich Asian. Asian. Iya, tahu. Kok Asian? Demen banget Asian. gue. Ada satu cewek yang dia kaya banget, yang pada ujungnya dia bilang, bukan tugas gua untuk bikin lo jadi laki-laki. Yang dia kaya banget, mampus kan. Iya. Ujung-ujungnya lakinya selingkuh kan. Oh iya, tahu. Ya laki-laki bukan yang ininya kan, bukan yang utamanya kan. bukan, yang dia kaya banget, dia pinter, dia juga independen. Sampai dia tuh kalau belanja dia harus kayak lain Iya, gitu. Ngisi kekurangannya. Yes. Itu kan nih. It's not a job. It's not my job to make you feel like a man. To see Astrid Crazy Rich Asians. Terus emang ketek gue basah. Mana sih? Oh iya lagi Yang anjing. diceritain itu film bukan sih, mau nonton. Iya guys, film Crazy Ketek Rich Asian. gue basah lagi. Iya. Dari tadi lu baru sadar. Iya anjing, ya udahlah, heboh deh lu pada. Iya, lu kayak nggak pernah basah aja keteknya. Apa lagi? Kalau jodoh dan nikah tahun ini, kakak udah siap belum? Gue nggak tahu sih itu. Tahun ini? Gak Kan baru mulai awal tahun. Masih ada berapa bulan? Gak tahu. Tapi menurut gue more like enggak. Lebih Awal ke tahun enggak lagi, ya? lebih ke enggak, Iya. tapi gue nggak tahu Ini juga. Kalau ini iya, ini kan enggak, nih lo di sini berarti ya. Di tengah-tengah dikit gitu bawahan. Iya. Mana lagi? Saya kira Karin orangnya jahat, kiranya baik. Iya. Ternyata baik. anjing gue salah anjing. Saya kira iya. Oh iya. Ternyata. jahat, ngapain gue? Gue todong lu. Udah sering kali nodong. Angpot lagi dong. Kemarin gue angkot podcast tuh tau gak? Gue lihat siapa? Itu ide tiba-tiba muncul aja gara-gara lagi nungguin Ranggi, kan gue mau meeting sama dia kan. Siapa saudaranya? Siapa kemarin lo sama Aaron sama siapa lagi tuh? Ranggi sama Reza. Nah iya Reza. Reza kayak joget anjir ini ya. Gini-gini deh. Diangkot deh. Iya, gue bilang Dia kayak joget. lu Gak perlu naik angkot, lu ketahuan kan? Mana yang mau naik angkot sama yang enggak? Kayak joget dia. Kakak Karin, apa yang buat kakak kuat sampai saat ini dengan berbagai masalah yang sangat menyakitkan dalam percintaan? Pertanyaan bagus. Apa yang bikin lo kuat nih? Iya, Diri. mindset gua gitu loh, kayak kenapa lu harus kenapa lu harus sedih meratapi hal yang lu nggak bisa kontrol. Paham gak sih? Gua emang Tapi lo pernah di pernah fase itu kan? untuk gue bisa punya mindset itu, gue butuh waktu kayak 2 tahun 3 tahun untuk gue Iya, belajar, lama lah. untuk gue bisa kayak santai aja gitu. Ya udah, kalau misalnya kita udah nggak bisa bareng, apa yang harus kita paksain lagi gitu loh. Menurut gue ya udah mendingan lepasin aja dulu gitu loh, kayak lepasin dulu dan ya udah, ngapain sedihin hal yang nggak bisa kita kontrol. Iya. Kita kan nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kontrol perasaan orang lain. Kenapa kita harus paksa Ya gitu mau loh? lu mau ngomong apa, mau lu bertingkah gimana juga ya udah, dia tetap dengan perasaannya dia, dengan pikirannya dia, nggak akan jadi ngikutin kita. Mana lagi?
Sumpah gue pengen ngakak nih liat komen-komen orang-orang, ya ampun, gue ngakak kan sih. Bangke. Wedding dream Karin, gue pengennya kayak di kayak garden party gitu sih, kayak asik sih sore gitu kan, sepoi-sepoi. Hujan ya. Jangan hujan lah. Demi apa? Yang waktu itu kan hujan dulu. Oh iya iya. Enggak. Anjir lu nikahnya bulan berapa ya? Kok hujan? April tanggal 12. Itu emang lagi musim hujan Enggak enggak? tahu, tapi kan gue di Bogor waktu itu. Oh iya. Bener. Bogor tiap hari hujan. Hampir tiap hari. Definisi bahagia menurut Sherin. Itu menurut Karin deh kayaknya. Sherin dan Karin. Oke, menurut gue bahagia itu kalau sekarang ya, alhamdulillah bareng-bareng sama keluarga, sehat semua keluarga gue. Rezekinya juga udah cukup, kayak gitu, bisa nyenengin orang tua, suami. Berarti lu lebih ke family gitu ya. Family oriented lah ya, Iya, bahagia iya. lo. Iya. Gua surprisingly, lu pasti bingung. Lu pasti mikirnya kayak anjir nih Karin salah. Maksudnya kayak goalnya dia pasti kayak dia bakal jadi ya punya karir yang kayak gimana. Iya. Itu juga ada. Tapi lu tau gak yang pertama, gue tuh pengen banget tinggal di suburbs. Nih impian gue dan definisi bahagia gue ya dari dulu. Gue pengen tinggal di suburbs sama keluarga kecil gue. Dan ya udah, gue udah tahu bisnis gue udah bisa jalan sendiri Jelasin tanpa dong yang gue. nggak tahu suburbs. Suburbs tuh kayak pinggiran kota gitu loh, di pinggiran kota. Kayak misalnya gue punya winery sendiri atau kayak Kalau di Jakarta berarti peak. Iya itu dong. kayak lebih itu kota anjir. Enggak, peak kan tetap walaupun kota dia pinggiran, deket laut. Tapi tetap itu kota banget masih. Gue maksudnya suburbsnya bener-bener kayak Bener-bener rumahnya tuh desa. jauh gitu loh. Oke. Rumahnya jauh-jauhan satu sama Halo lain. William. Hah? Sukabumi, Puncak. Gue kayak di luar negeri sih. Kayaknya gue kepikirannya gue punya winery gitu loh. Gue kepikirannya either gue di jungle gitu ya. Kita tau gak sih? Iya, iya, iya. Ini apa rumahnya ini apa tuh yang When a Stranger Calls, tau gak sih? nggak tahu. Gua Ada tahu. film When a Stranger Calls. Itu rumahnya dia kayak wah bagus banget rumahnya, coba lu cari deh When a Stranger Calls. Itu rumahnya di kayak kota gitu. Kota di jungle gitu tengah-tengah. Emang jauh banget sih, cuman gue gak mau yang sejauh itu karena serem juga kalau ada pembunuhan berantai. Karena filmnya tentang itu anjing. Oh iya, ntar coba gue tonton, gue nggak tahu. Iya, terus habis itu atau enggak gue pengen punya winery di ya kayak Wine tasting kayak gitu-gitu, apa bikin? enggak wine, iya pengen punya kayak winery gitu kayak bener-bener. Yang kayak waktu itu kita kesana kan? Iya, pengen punya ladangnya gitu. Wah, mantap. Kebanyakan perempuan tidak bersyukur dari laki-laki. Apa ya lu? Diem gak? Patriarki. Diem. Belum jawab. Gue gampar ya. Ya. Sharin. Ini paling kita kayak 9 menit lagi ya kita kelar. Oke. Yang tipis. Bangke nih orang-orang. Nah, ini nih kalau ada yang ngajak taruh, diterima nggak? Taruh ya Allah. Kayak jujur ya, gak tahu gue kayaknya sih gak, udah malas aja jawab. Gue tadi kutip-kutip sama TikTok Jawab dong please. TikTok ngontenin gue mulu, gue dapet bagian kagak. Mendingan lu bikin konten sendiri. Iya, mendingan gue gibahin diri gue sendiri di TikTok. Jawab dong. Ntar aja. Gue males tuh bahas kayak agama gitu tersalah. Ini udah deh tadi. Menurut kalian bener gak sih istilah if you're not ready for marriage, then you're not ready for dating? Enggak, itu Enggak juga. beda. Enggak lah, beda lah. Kayak jauh. marriage
Oh iya, gue lihat tuh yang itu, yang angkot. Otherwise dating for what kak? Just for fun? Ya ada orang yang for fun juga dating gitu loh. Ada yang kayak bener-bener ya seumur hidupnya dia pengen ya udah pacaran aja mungkin tiap 2 tahun ganti, atau kayak tiap dia ngerasa nggak suka ganti. Ada juga yang kayak oke, gue selama 2 tahun gue pengen main-main dulu, tapi nanti setelah 2 tahun gue mau baru serius di datingnya. Serah orang anjir, hidup orang. Lu ngurusin hidup orang juga gak bikin lu makin kaya, udah ribet deh. Kalau backstreet relationship, Coba halo Karin, hai. gimana Rin? Apa? Backstreet relationship. Ya gak apa-apa, kenapa? Ada orang yang gak mau diekspos hubungannya kan? Capek nggak sih kayak kalau backstreet tuh, apalagi yang kayak sampai harus hapus foto lah, gak boleh kelihatan siapa. Hapus foto? Iya kan ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang backstreetnya justru kayak di sosial media aja. Oh iya. Kayak di real life di real life ya? enggak, kayak bener-bener kayak keluar bareng, dinner bareng, makan bareng kayak gitu-gitu yang kayak orang lalu nggak tiktokin ya. Anjing, ngomongin siapa sih nih? Hah? Anjing Panjang umur. bangke. FWB menurut Kak Karin gimana? Menurut lo gimana FWB? Friends with benefit. Oh, friends with benefit. Anjing. Goblok. Kayak Friends with benefit. kayak celup-celup dikit aja. Iya. Tahu. Tapi nggak ada feelings. Friends Celup with kopi. benefit. Gue Kayak kopi kok dicelup? Apa sih? Teh. Gue nggak pernah FWB-an selama hidup gue. Gue nggak ada tuh yang kayak temen. Soalnya lu kan lama juga pacaran namanya. Jadi gue tuh selalu kayak salah satu orang misalnya kayak 4 tahun gitu, terus atau kayak 3 tahun gitu. Dan kalau emang gue punya temen cowok ya emang pure temen gitu. Nih. Duh, gua jujur gua gak pernah FWB-an. Gua sempat mikir sih kayak capek nih anjing pacaran, terus orang-orang juga kayak ngeselin kan. Karin tiap tahun ganti pacar, ya terserah gua. Mending gue FWB-an. Enggak juga, gua juga males takutnya kayak gitu deh. Kayak ujung-ujungnya pasti Baper orangnya gak baper. sih? Iya. Ntar takutnya jahat, kayak gue nggak baper dia baper gitu loh. Atau kebalikannya. Hey. Ya sih, terus kalau FWB kan misalnya lo jalan sama dia, tapi tiba-tiba dia punya pacar juga nggak salah kan, karena ya udah lo temenan doang gitu kan. Tapi satu sisi kita pasti baper gitu. Biasanya ya FWB itu kayak mereka punya term sendiri sih. Kayak mereka nggak boleh sama cewek atau cowok lain gitu loh. Tapi ya nggak ada feelings, nggak ada feelings aja udah. Kayak kan FWB kan sebenarnya term Rohani kejauhan. Terlalu dalam. ha. Admin Aukarin update pasti lagi nge-record nih. Ayo Aukarin Cari update. nih, tungguin nih dari tadi yang bisa lo jadiin konten apa? Aukarin update, ayo cuan. cepet-cepetan sama Witchy sebenarnya, ayo. Ayo. Gue tuh suka kocak loh, kayak orang nih ya ada di komen misalnya nih kayak nge-ship-shipin gue misalnya kan. Gue kan emang jujur ya nih, kalau tuh tanya sharein, gue emang lebih main sama cowok kan, karena emang gue tuh malas, jujur banget. Gue tuh sebenarnya kenapa gue malas main, bukan malas ya, kayak gue mostly main sama cowok karena ya udah gitu aja mainnya tuh nggak ada yang kayak baper-baperan, nggak ada kayak ngomongin satu sama lain kayak gitu gitulah. Tapi ya gue juga main sama cewek, tapi ya udah intinya lebih banyak sama cowok. Terus orang-orang tuh pada nge-ship-shipin gue kan, terus berantem. Gue kalau menurut gue sih enggak, gue lebih suka sama Sabian. Enggak, gue lebih suka sama Gang. Enggak, gue lebih suka ini. Gue tuh kadang ngeliatinnya ngakak sendiri. Lo aja udah yang jalanin. Orang gue sama nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Nggak bisa dong. Gue gila loh. Tutup. Ditutup karena nggak bisa denger. Kuping nggak tutup kuping.
Di antara semua mantan lu siapa yang paling mendekati tipe suami ideal? Nah, iya. Anjing nih, oke loh pertanyaannya. Siapa? Anjing. Di antara mantan ya berarti Mantan, kan? iya mantan. Sebenarnya kalau udah jadi mantan kan berarti udah nggak mungkin jadi tipe suami ideal kan, apalagi gue orangnya strict banget. Tapi paling ya, shit. Gue jawab nggak. Jawab dong. Siapa? Gue jawab positif aja dari tiap orang ya. Enggak, lo jawab satu ke gue, bisik-bisik juga nggak apa-apa. Sisanya lo yang mau ke mereka ya. Jujur gue nggak tahu sih, tapi ini kan berdasarkan pribadi ya. Iya. Kepribadian ya. Bawel cepetan. Kepribadian kan? Iya. Penasaran lo ya? Gak sih. Lo jawabnya sangat-sangat. Gue pengen tutup kupingnya kalau tahu tadi nggak jadi ngedenger. Sadam bukan mantan gue, gila. Udah kan? Kalau kata gue, kalau dari kesiapan dari orang, bukan kesiapan dari orangnya, fuck. Dari kepribadiannya yang paling mendekati kayak gue suka gitu loh, kayak baik, bisa kayak mengayomi, kayak gitu-gitu. Bukan mengayomi sih, lebih kayak gitu deh. Ya, bisa kebapakan. nggak kebapakan juga. Enggak juga ya? Bisa ngejaga Dewasa. gue, bisa ngejaga gue. Oke. Gitu loh. Oke. Soalnya kalau dewasa lebih dewasaan gue dari semuanya. Terus udah kan self proclaim dewasa banget anjing. Terus udah Takut gue abis ini dimusuhin sama Gangga sama Sabian sama Gak, semua. kalau gue itu lebih ke Gangga. Gangga tuh lebih orangnya calm gitu loh. Nah, kalau Sabian dia tuh lebih kayak lebih dewasanya di luar ya, kayak ini kita ngomongin positif aja. Dia dewasa, dan hubungan gue sama keluarganya dia tuh udah bagus banget, udah baik banget gitu, hubungan keluarga gue sama keluarga soalnya dia. kalau mau nikah tuh yang susah tuh itu tuh nyatuin keluarganya itu. Kalau Iya. misalnya kita sama cowoknya Soalnya tuh kalau lebih gampang. kalau sama Gangga kan keluarganya juga jauh-jauh tinggalnya, jadi kayak gitu deh. Iya gimana? Itu deh. Kok cuma 2 doang? Dua-dua yang lainnya udah gak kompatibel. Sudah tidak mungkin saya. Sudah tidak kompatibel. Emang Gangga Karin Tiljana anjing. Jadi Gaga ideal banget. Wah. Pacar sekarang udah termasuk suami ideal nggak? Gimana? Ini kalau kepribadian dia, jujur kalau menurut gue ya, gue tuh ngelihat dia tuh kayak gue ngelihat gue, as in Ya udah gitu. Enggak. Soulmate gitu. beneran kayak dia tuh, kita tuh nggak pernah berantem sama sekali. Alhamdulillah. Bagus banget. Kayak Akhirnya. masalah ada aja, tapi kayak kita selalu find a way untuk komunikasi gitu loh. Kayak terus kayak in a way dia tuh tahu gua, karena kayak emang gua sama dia tuh sama gitu. Jadi kayak dia tahu cara ngehandle diri sendiri. Jadi kayak dia tahu cara ngehandle gua. Iya, karena banyak kemiripannya gak sih sifat dia sama lo berarti. Iya, terus ngobrolnya nyambung banget kan. Kayak we have all these inside jokes and everything. Jadi approve ya Apa? yang sekarang. Kalau buat jadi suami. Approve, tapi kan baru bentar gitu kan. Jadi Spasi proof, bukan approve guys. approve. For now. Tapi kan kembali lagi kayak harus kayak gue juga udah masuk belum tipe istri ideal gitu loh, kayak jangan kayak cuma kayak gue yang ditanya. Iya, gitu. jangan enggak egois lah. Keanu Lagi kan ngomongin iya. siapa bun? Keanu. Angelo. Jadi nanti kalau gue nih sama Keanu, nama belakang gue adalah Karin Angelo. Karin antar jemput lonteng. Oke guys, udah kayaknya ya. Kita udah bahas-bahas soal kehidupan rumah Iya, tangga, sampai pengen relationship. pipis gue. Iya, udah banyak banget. Nih di save nggak ya? Save nggak? Save nggak ya? Kalau nggak di save juga udah di konten-kontenin nama lu semua. Bagi Udah di screen persenan. record. Lu kalau bagi persenan ke gue kasih spill nih. Dari gue ya langsung, enggak deh. Canda. Bye-bye. Thank you guys for watching. Jangan lupa follow juga Sherin dan juga follow AT Management. Dan nanti kalau kalian pengen tahu kehidupan Sherin lebih lanjutnya, di sana dia lebih sharing-sharing tentang kayak motherhood gimana. Terus kayak lu sering ngadain Q&A juga kan tentang kayak pernikahan lo gimana sampai akhirnya nikah kayak gitu-gitu. Iya. So
So untuk yang lagi mau nikah atau lagi kayak dilema atau lagi Gue kayak apa ya? iya dipromoin anjay. Udah deh. Oke deh. Gitu.